Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta budidaya hidroponik dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidroponik dengan sistem DFT. Di sini kami mempunyai 3 buah instalasi hidroponik sistem DFT. Namun untuk teman-teman semua ketahui, untuk budidaya hidroponik sendiri itu terdiri dari beberapa sistem yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, yang seperti kami gunakan saat ini adalah sistem DFT, atau kepanjangannya itu Deep Flow Technique. Jadi Deep Flow Technique ini mengendalikan genangan air untuk pertumbuhan tanaman yang kita tanam pada instalasi hidroponik. Yang kedua adalah hidroponik wick system atau dengan wick system. Berikutnya sistem nutrient film technique atau NFT, yang banyak juga kawan-kawan kita petani hidroponik menggunakan sistem ini. Berikutnya sistem DB atau Dodge Bucket System. Tapi pada konten kali ini kita tidak akan membahas tentang jenis-jenis instalasi itu. Di sini kita hanya akan membahas tentang sistem yang kita gunakan saat ini, yaitu sistem DFT. Di sini kami sedang menanam tanaman selada ya. Ini sekarang sudah berusia 30 hari. Kalau yang sebelahnya ini masih sementara tahap pembenihan. Buat teman-teman yang tertarik dengan budidaya hidroponik, bisa teman-teman mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Baik teman-teman, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu hidroponik dengan sistem DFT. Jadi sistem ini merupakan mode air yang kita genangkan di dalam pipa PVC seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan buli hidroponik. Jadi nutrisinya kita simpan pada bak penampungan seperti ini, lalu disedot menggunakan pompa naik ke sini, dan di dalam sini ada lubang untuk mengalirkan air ke pipa PVC ini. Jadi di penggunaan sistem DFT ini, ketika mati lampu, di dalam instalasi pipa ini masih akan terdapat air, karena sistem ini adalah sistem yang menggenangkan air di dalam instalasi, berbeda dengan sistem
sistem NFT yang ketika listrik mati atau padam bisa dipastikan instalasi ini akan benar-benar kering. Untuk sistem DFT ini juga teman-teman tidak hanya bisa menanam tanaman selada. Jadi selain selada, teman-teman bisa menanam buncis, kangkung, sawi, kemangi, seledri, sayuran, buah atau bunga. Kalau di bagian sana kami menanam sayuran yaitu terong untuk percobaan saja. Dan untuk pertumbuhannya sendiri alhamdulillah bagus. Baik teman-teman, kita lanjut untuk sistem DFT nya. Jadi kelebihan dari sistem DFT ini adalah pertama, instalasi ini membuat usia panen bisa lebih cepat dibandingkan dengan sistem rakit apung, dan juga pertumbuhannya itu bisa seragam seperti ini. Teman-teman bisa lihat pertumbuhannya rata-rata hampir sama, dan perawatannya menurut saya lumayan lebih gampang dibandingkan sistem-sistem lainnya, karena yang paling krusial pada budidaya hidroponik ini adalah ketika listrik padam. Jadi ketika listrik padam pada sistem ini, insya Allah tanaman teman-teman semua masih bisa bertahan. Tapi dari beberapa kelebihan itu ada beberapa kekurangan pada sistem ini. Yang pertama, tanaman yang kita tanam kalau kita tidak merawat dengan baik, kadangkala bisa terserang busuk akar. Kenapa bisa busuk akar? Karena di dalam pipa PVC ini banyak air dan akarnya itu setiap waktu terendam air. Jadi jika pompanya tidak mengalir dengan baik atau volume air yang dialirkan pompa ini kurang, maka biasanya penyakit yang muncul itu adalah penyakit busuk akar. Jadi saya rasa mungkin itu saja kendala yang sangat-sangat membuat para petani hidroponik banyak yang gulung tikar, yaitu salah satu penyakit busuk akar teman-teman. Tapi di kebun kami ini alhamdulillah, selama kami melakukan penanaman dengan sistem hidroponik ini, belum pernah sekalipun terkena busuk akar. Baik, kita akan lihat bagaimana di dalam sini.
airnya tinggal setengah seperti ini, langsung kita tambahkan air bakunya. Tapi teman-teman harus ingat, penambahan air baku itu tidak sembarang menambahkan. Teman-teman pastikan dulu cuaca di tempat teman-teman itu sudah agak dingin atau sudah sejuk. Biasanya kami menambahkan air pada instalasi hidroponik itu pagi hari atau sore sekitar jam 5 sore, karena di jam itu pastinya cuacanya sudah tidak terlalu panas. Karena kalau suhu airnya masih panas akan berpengaruh pada penyerapan akar pada tanaman selada ini. Nah, pada meja yang ini sudah berusia 17 hari dan pertumbuhannya juga bagus-bagus. Kalau ini sudah berusia 4 hari kesemai. Ini juga sama benih selada seperti yang di sebelah sana. Bagi teman-teman yang ingin belajar atau tertarik dengan usaha budidaya hidroponik, teman-teman bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kami bisa membantu menjawab pertanyaan yang teman-teman semua tanyakan. Jadi di sini kami bukan tahu segalanya, tapi kita sama-sama belajar mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada usaha budidaya hidroponik. Karena pasti kalau teman-teman baru memulai usaha budidaya hidroponik ini, tidak menutup kemungkinan pasti di awal-awal teman-teman akan kerepotan karena belum punya pengalaman di usaha ini. Tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah teman-teman bisa mengambil pengalaman dan belajar bagaimana cara mengatasi setiap masalah-masalah yang muncul pada usaha budidaya hidroponik. Airnya sudah penuh, ditutup kembali. Dia ini harus selalu ditutup karena tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Karena kalau penampungan nutrisi terkena sinar matahari langsung, yang pertama dia suhunya akan naik, dan jika suhu naik otomatis pH pada air akan tinggi. Dan kalau pH pada air nutrisi sudah tinggi, itu sangat-sangat berpengaruh pada tingkat penyerapan akar terhadap nutrisi itu sendiri. Jadi usahakan penyimpanan tanaman air itu berada di bawah meja instalasi seperti ini. Dan yang tidak kalah penting juga, teman-teman harus menggunakan
plastik UV agar paparan sinar matahari tidak langsung terkena tanaman-tanaman ini, karena kalau sinar matahari langsung terpapar pada tanaman ini dan suhunya ekstrim atau panas, tanaman hidroponik ini akan stres dan akan mengalami gagal tumbuh atau proses pertumbuhannya lambat. Dan jika pertumbuhannya lambat, bisa dipastikan biaya listrik kita akan tinggi karena lama menggunakan pompa ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup dulu video kita kali ini. Sekali lagi, jika teman-teman tertarik dan ingin belajar dengan di usaha budidaya hidroponik ini, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar pertanyaannya atau di beranda YouTube kami. Kami juga melampirkan akun Instagram dan nomor WA di situ. Teman-teman silakan bertanya dan insya Allah kami akan siap membantu segala pertanyaan dari teman-teman. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.